Sulawesi. Iya dulu, waktu siapa mensyahadatkan siapa? Bunda Iriani ya. Iya, iya, iya. Saya tidak bisa open cam karena ini akun yang kecil. Akun saya, jangankan akun ya, sering kena banned, kena WA saya. Ya aja yang kena pending ya kan. Kalau Islamnya kena banned, waduh. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak? Enggak. Iklan dulu lah, iklan. Coblos siapa ini tanggal anu semat ini? Ya, karena ini di samping tidak di-live-kan oleh Bang Kismet, enggak ngerti kalau di-live-kan di YouTube oleh Gus tidak betul. Dan saya tidak bisa open cam, maka secara voice saja bahwa nanti tanggal 27 November 2024 di Lumajang itu ada 2 pasang calon bupati dan wakil bupati. Calon yang satu yang saya dukung karena saya mengenal Cak Torik ini dan Ning Vika ini asli santri dan santriwati, pondoknya ada di Lumajang semua. Dan beliau Cak Torik dan Ning Vika ini dari orang tuanya nasabnya bersambung kepada Wali Songo. Mau kemana, Beb? Ini Beb, sini Beb. Ini anak saya kecil. Jadi yang Cak Torik itu nasabnya bersambung kepada Sunan Derajat, yang Ning Vika melalui abahnya Haji Rofik, tokoh guru bangsa di Kabupaten Lumajang itu adalah nasabnya bersambung kepada Pujuk Batu Ampar. Dan Pujuk Batu Ampar nasabnya juga bersambung kepada Sunan Ampel, gitu kan? Dan beliau berdua ini adalah akademisi. Cak Torik doktor lulusan Universitas Airlangga. Ning Vika S2 lulusan Universitas Airlangga juga, banyak lah. Cak Torik ini pernah jadi bupati dan pernah membangun gereja di daerah padat umat muslim. Dan Cak Torik Ning Vika ini kemarin bisa sosialisasi di daerah yang 99,9% adalah mayoritas Kristiani. Beliau diterima, yaitu Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Yosowilangun, banyak-banyak. Berkaitan dengan Imam Mahdi tadi, di samping ciri-cirinya ratusan yang sehingga memverifikasinya itu lebih mudah daripada membahas persoalan gonjang-ganjing nasab misalnya. Salah satu ciri-cirinya disebutkan oleh Ibn Katsir dalam An-Nihayah Al-Bidayah wa An-Nihayah fil Malahim, ya. Dari berbagai hadis itu Ibn Katsir mengutip bahwa hadis dari Ibnu Majah sanadnya adalah hasan li ghairihi, ya. Disebutkan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id aqbala fityatun min Bani Hashim falamma ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irau raqat ainahu wa taghayyara launuhu qala faqultu ma nazalu nara fi wajhika shay'an nakrahuhu faqala inna ahlul baitin ihtarallahu lana panjang. Halo Di, kendala sinyal sepertinya dengan para sahabat. Oh gitu ya. Jelas saja suara Gus Romli jelas. Mungkin dari hostnya tolong di mute dulu karena dia ada feedback double suaranya. Mungkin suara Gus Romli jelas. Tapi ada feedback dari host ini. Ya. Sebentar. Mungkin bisa minta tolong host di mute dulu ya. Aku umumkan dulu, terutama untuk Mahameru. Jangan di mute dulu Mahameru. Mahaguru, sorry. Mahaguru. Mahameru terus. Jangan di mute dulu. Oke, mungkin dia lagi tidak di depan alat ya. Silakan untuk yang lain ya, kalau mau memberikan sanggahan apa yang disampaikan Romli, Kiai kita, silakan langsung tanpa harus menunggu komando dari aku, karena ini sudah bull race ya, saatnya bull race. Tadi masing-masing sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, Romli, silakan dilanjut. Ya, jadi salah satu ciri-cirinya Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasan At-Tijani itu nanti dibantu oleh pasukan yang berbendera hitam.
Yang jelas Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani dan pasukannya itu adalah sebuah kaum dari arah timur, ya. Bahkan Ibn Katsir menyatakan bahwa bendera hitam itu bukan yang dibawa oleh Abu Muslim Al-Khurasani yang membela wafatnya Imam Husain itu, tetapi bendera hitam ini adalah bendera hitam yang lain yang mengiringi Al-Mahdi dan pasukannya, yang jelas dari daerah timur, bukan dari Pakistan, ya. Bisa jadi ini semoga dari Indonesia gitu kan, dari Nusantara ini, ya, ya kan. Dari Sulawesi. Boleh. Boleh tahu itu dari tafsir atau apa? Saya curiganya Cak Atorik itu Gus, Al-Mahdi Gus. Kenapa Pak Prof? Saya malah curiganya Cak Atorik itulah Al-Mahdi. Dari Indonesia kan. Bagus itu. Coba begini, izin saudara muslim, Dari tafsir atau dari hadis. apa? Dari hadis. Ini dari hadis. Hadisnya Ibnu Majah. Nomor hadisnya adalah 4082 dan ini sanadnya hasan di ghairihi. Dari berbagai hadis itu tadi oleh Ibn Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Malahim wal Fitan. Juz 1 halaman 17 dia dijelaskan itu tadi. Adalah Al-Mahdi itu berkuasa, Al-Mahdi itu nanti mengimami sholat, Al-Mahdi dibantu pasukan dari arah timur, bendera hitam, banyak itu. Itu dalam kitabnya Ibn Katsir yang mensitir banyak hadis khusus tentang bendera hitam, hadis riwayat Ibnu Majah. An-Nihayah fil Malahim wal Fitan, juz 1 halaman 17. Lanjut, terlalu panjang. Sebentar dulu, biar berfokus dulu. Tolong ditanggapi tadi kan Gus Romli bilang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Maha Guru mengenai tidak perlu memakai buku-buku lama. Nah, itu kita pencerahan di situ dulu Gus, pencerahan di situ dulu. Tadi sebenarnya sudah ditanggapi oleh Mokolia, tapi perlu pencerahan lagi. Kalau tadi saya setuju dengan apa yang kata saudara Mokolia, masa kita mau membuang pendapat ulama terdahulu, sedangkan kan itu menjadi acuan kan bagi kita sampai sekarang ini. Silakan Gus. Kasih referensi yang lebih tajam lagi lah. Terima kasih. Jadi berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya Ilm Usul Fikih halaman 21 bahwa taat kepada Allah itu adalah taat kepada Al-Quran. Taat kepada Rasulnya Allah, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam kemawalu, taat kepada as-sunnah 3 pilar, sabda, perbuatan, dan persetujuan baginda. Taat kepada ulul amri itu, menurut Ibnu Katsir taat kepada ahli ilmu. Menurut yang lain adalah taat kepada pemimpin yang sah di tempat masing-masing. Nah, kalau di Lumajang ini nanti pemimpinnya Cak Atorik dan Fika kan. Jadi dari itu semua maka hierarki atau sumber hukum Islam itu hierarkinya ya memang kitab terdahulu Al-Qur'an. Di bawah Al-Qur'an As-Sunnah 3 pilar, ya. Di bawah As-Sunnah itu adalah namanya ijma'. Di bawah ijma' itu baru qiyas. Itu kitab-kitabnya terdahulu, gak ada kitab yang sekarang-sekarang. Segitulah, itu dulu. Nanti kalau terlalu panjang nggak enak, Abah. Lanjut. Oke, Pak Guru. Silakan. Assalamualaikum Gus Mutik, saudara-saudara yang Bang ada Joko di izin dulu turun karena ada sesuatu yang mendadak. Iya, siap. Tapi enak ya. Sesuatu mendadak tapi enak kan. Rapi ya. Ini loh. Iya, Prof. Ayo, Prof. Nanti saya bantah kalau profesor ini. Saya melihat kesan Maha Guru ini bukan suruh membuang kitab-kitab terdahulu. Jadi Gimana? yang ditegaskan jangan mutlak mekor terus kan kayak gitu. Karena memang betul. sifat keilmuan itu berkembang dan dinamis. Seperti yang disampaikan Bang Makoliah tadi, berkembang dan dinamis. Kalau tidak mau berkembang dan dinamis bukan ilmu namanya. Seperti dulu ada Quran, terus Rasulullah menyampaikan hadisnya berkembang. Nanti ulama punya ijma, qiyas, punya ijtihad juga berkembang. Kita punya berkembang, jangan stuck. Jadi ilmu itu memang berkembang dan dinamis. Jangan stuck di situ aja kayak gitu. Sebenarnya itu yang mau disampaikan Guru diperkuat Bang Makoliah tadi. Bukan berarti dibuang ulama, tapi jangan statis gitu. Dinamis dan berkembang itu ilmu, sifat ilmu gitu. Kalaupun ada yang dianggap salah, yakinlah sesuatu yang dianggap salah itu belum tentu salah. Itu dulu yang harus dipahami.
Yang kedua, kalaupun itu kita anggap salah dan tidak benar, maka jadikan saja itu sebagai khasanah keilmuan saja, jangan dibuang. Kali aja itu penting nantinya kan seperti itu. Silakan Mak Guru, betul nggak Mak Guru gitu kan ya maksudnya kan ya? Betul, betul. Jadinya yang namanya Al-Quran itu dinamis sampai sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadinya kita harus menekankan hasil karya kita. Kita ini kan orang modern, masa kita kalah sama orang zaman dahulu? Orang Hasil zaman karyanya dahulu Mas Guru apa, Bro? meluncurkan kitab-kitab. Ada loh, Nabi Adam dari Nusantara hasil karyanya berani kan dia satu karya original nggak ngekor mutlak. Nabi Adam dari Nusantara itu keberanian menghasilkan karya gitu. Silakan Mak Guru. Betul. Enggak. Jadi yang dimaksud oleh Imam As-Sawi bahwa nuzulnya Al-Quran itu sudah al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna, sudah mandek itu loh. Nuzulnya loh, turunnya. Betul. Tetapi tanzilnya, penjelasannya, tafsirnya, takwilnya itu berkembang sepanjang zaman. Jadi Maha Guru mau berkata seperti itu cuma karena mempunyai kitab tafsir yang lain. Adam adalah lahir di Nusantara. Jadi seperti itu. Hidup karya anak bangsa. Oh, boleh. Jadi, Wala gado. Gini ya. Dogma saja, Al-Quran itu anggaplah itu dogmatis ya. Al-Quran itu jelas dogmatis kan Al-Quran itu. Dogma Iya. saja dia dinamis walaupun tidak berkembang. Al-Quran dari itu kan gitu-gitu aja, tapi dia dinamis. Implementasinya situasional dan kondisional Al-Quran itu. Tapi dia memang tidak berkembang. Pemahaman terkait Terima Al-Quran itulah kasih. keilmuan. Pemahaman terkait Al-Quran. Nah, pemahaman itu yang harusnya dinamis dan berkembang gitu. Iya. Dan itu harus Oke, dijaga, terima kasih Prof. dipelihara. Asumsi Jadi, sesuai dengan jangan- asumsinya. Oke, sebentar Ya, dulu Prof. Sebentar dulu Prof. Dikit lagi pengangguran, dikit lagi. Jadi jangan sampai kita menyikapi ilmu itu secara stagnan gitu ya, secara stagnan, full mengekor saja, tidak berani mengutarakan pemikiran-pemikiran baru. Ya, taklid kalau dalam Ilmu bahasa apa Islam. dulu? Ya, ilmu apa dulu? Sebentar dulu. Ilmu apa Izin dulu. dulu? Waalaikumsalam, Bang Kismet. Host, tolong dinaikkan Bang Kismet itu. Bang Kismet Kayaknya- dinaikkan, mau dileskan ini, Gus. Iya. Gus Budi. Naik Bang Kismet. Silakan ini. Saya cuma ini saja ya. Tidak ikut mengomentari hal itu. Cuma membantu menaikkan aja, memberikan informasi kalau ada yang mau naikkan ini. Iya, betul. Mungkin Maha Guru perlu bertajam tadi apa maksudnya itu tidak mengikuti bertajam. pendapat-pendapat ulama terdahulu. Kan itu perlu biar tidak salah paham kita. Tadi kan Prof asumsi mengasumsikan bahwa pendapat Maha Guru itu seperti ini maksudnya. Siapa tahu beda. Ini kan asumsi. Asumsinya Prof asumsi seperti itu. Kita dengar langsung dari orangnya saja lah. Apa yang dimaksud baik. Maha Guru itu tentang tidak mengikuti pendapat-pendapat ulama terdahulu. Silakan Maha Guru. Iya, Kita jangan baik. pakai asumsi. Begini ya, sumber keilmuan kita adalah Al-Quran. Betul. Saya kesampingkan pendapat ulama-ulama terdahulu karena itu kan pola pikir mereka, pola pikir yang mereka tuangkan di saat mereka masih hidup, di mana mungkin beberapa abad yang lalu. Nah, sekarang kan zaman sudah modern. Keilmuan di Al-Quran itu harus berkembang, harus dinamis, tidak statis, tidak stagnan. Makanya Begini, Bang Maha Guru. Sabar, jangan dipotong. Tolong jangan dipotong, biarkan dia selesai, baru kita tanggapi. Biar kita dapat poinnya. Silakan selesaikan Pak Maha Guru. iya, makanya di situ saya mengedepankan hasil karya saya berupa ya sebentar lagi muncullah bukunya. Bukunya judulnya Nabi Adam dilahirkan di Nusantara. Jadinya itu betul-betul karya orisinil terbaru, tidak mengekor dari ulama-ulama terdahulu. Karena itu semua sesuai dengan sumber pengetahuan kita yaitu Al-Quran. Ya seperti itulah.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guru. Mohon sebentar saudara Muslim ya. Saya dengan Gus Romli ini biar lurus saja. Saya kan tidak mau berasumsi dan berduga-duga. Saya dengan Gus Romli ini pernah masuk ke satu komal yang namanya ingkar sunnah. Kita sedikit kaji di sini karena saya melihat ada indikasi ke sana. Mohon maaf ya, ada indikasi ke sana meninggalkan pendapat yang lain, meninggalkan kitab yang lain, cukup mengacu kepada Al-Qur'an. Ada agak buruk, mendingan saya langsung tanya. Jadi daeng lala beli. Daeng lala. Kalau Abah Mahaguru akan membuat kajian baru tentang Adam ya, Adam lahir di Nusantara macam-macam. Sekarang saya tanya yang simpel dulu. Apa makna Adam secara etimologi dan secara epistemologi? Jelaskan sekarang juga. Maaf Romli, saya tidak izinkan. Silakan Bang Mahaguru. Maaf, sebentar, tolong jangan sebentar. Maaf, saya tidak izinkan. Oh iya. Karena nanti kita keluar dari topik jadinya. Nanti aku bikinkan waktu tersendiri untuk bahas itu. Karena kita fokus lagi yang sedang ramai di dunia maya tentang mimpi-mimpinya si Muhammad Qasim itu, kekuatannya di mana? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Kalau tadi kan sekedar setuju tidak setuju, tapi alasannya enggak, belum ada yang keluar nih gitu. Jadi tentang Adam nanti aku bikinkan. Saya keluar itu, saya akan keluar. Oke, silakan Bang. Izin dulu Bang Gus Host, boleh dinaikkan Bang Kismat. Bang Kismet minta dinaikkan itu Bang Gus Host, mungkin bisa dinaikkan Bang Kismet. Tapi begini Bang Host, saya lebih tertarik. Ntar dulu Bang, saya lebih tertarik penjelasan Gus Romli tadi itu mengenai pengertian Adam menurut istilah dan apa tadi itu? Kosakata. Saya butuh jawaban itu. Sebentar. Izin host menanggapi. Sekarang sesuai tema aja dulu. Izin host menanggapi karena ini kan judulnya kekuatan mimpi dan ini kan narasinya terlanjur bergulir dan tidak ada salahnya kalau kita sampaikan pada titik klimaks. Termasuk Mahaguru ini kan juga punya kekuatan mimpi, makanya nggak apa-apa kita bahas mengenai bukunya yang akan meluncurkan Adam itu dari Nusantara, itu kan mimpinya beliau. Sedangkan topiknya kan kekuatan mimpi nih. Nggak apa-apa, mungkin bisa kita teruskan saja kan, menjadi topik yang menarik ini. Begini. Nah itu saran saja, silakan kepada host yang menentukan lah. Aku jelaskan begini. Tentang dua tamu kita, kenapa nggak bisa naik? Ada Bang Kismet nggak bisa naik. Tadi Bang Kismet sudah naik, terus mungkin terbental atau gimana ya? Aku upayakan naikkan, ini ada dua permohonan tapi nggak bisa naik. Mungkin sehingga nanti aku naikkan ya. Tolong sebentar, ini sudah ada satu lagi ya. Oke, tolong sebentar. Atau Bang Kismet di alam mimpi itu Gus, nggak bisa naik. Pionir ini Bang Kismet, pionir. Mohon maaf bos, ketika ada sahabat kita yang bernarasi lari dari tema, tolong ditegur host. Iya, sudah bangun beliau sudah di alam nyata ini, di alam nyata. Ya, untuk yang lain mohon sabar karena kursinya belum ada yang kosong ya, sudah 9 semua yang naik. Gini, nggak tahu tadi Bang Makoli atau penunggang kuda. Mahaguru sudah aku kasih waktu sebentar. Sebentar saya telepon ya, saya masih sibuk. Sekarang saya telepon ya. Jadi gini, Mas. Mahaguru itu silakan diproses. Sudah aku kasih waktu itu ada 2 sesi atau berapa untuk membahas buku itu. Nanti kalau kita bahas buku itu jadi keluar dari topik. Memang benar itu kalau dikatakan kekuatan mimpi kan Mahaguru belum tentu juga menerima tentang buku yang dia tulis itu tentang Adam itu mimpi kan gitu. Tajuk kita kali ini adalah kekuatan mimpi yang terkait dengan Muhammad Qasim yang sekarang menjadi gonjang-ganjing di dunia maya ini ya. Pendapat kalian bagaimana? Untuk Kang Makoli atau Kang Penunggang Kuda silakan masuk ke channel YouTubeku karena aku unggah di sana. Bagaimana tanggapan Mahaguru tentang Adam itu dari Nusantara, dari Solo dan itu dari Bengawan Solo. Itu idenya di sana. Silakan dengar di
di channel YouTubeku Subandite Sukoco itu sudah aku unggah ya. Oke. Jadi mohon dipahami ya, kita tidak keluar dari kekuatan mimpi yang terkait dengan Muhammad Qasim. Mohon sorry. Wala gaduh. Kang Soleh atau Mak Guru ini? Saya. Sebentar host, izin. Selesai. Saya ya, Cepat assalamualaikum. selesai nih. Cepat selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sudah live Bang Gismet? Sudah live belum? Ya, enggak, saya tidak live kan. Bang Gismet baru ke Yai Romli. Kang Soleh silakan. Ya baik, sebelum saya melanjutkan ke mimpi, ya seperti tadi host, ketika lari dari mimpi, tolong ditegur gitu, Siap. biar supaya nggak melebar kemana-mana. Siap. Karena aku sudah tahu Maha Guru ini pernah dialog sama aku terkait surat yang tafsirnya melenceng jauh, yang saya pegang pakai tafsir Jalalain. Jadi nggak ketemu tafsirnya Maha Guru ini sama saya dulu. Gitu. Saya tahu sama Maha Guru ini gitu. Tapi saya tidak menyalahkan 100% Maha Guru. Karena tafsir Al-Qur'an ini merujuknya ke perjalanan manusia gitu. Seluas-luasnya gitu. Tapi jangan lari jauh dari ayat tersebut, maksud saya seperti itu gitu loh. Jadi setiap ayat itu kan memang ada poinnya, intinya apa gitu. Nah, maaf saya sedikit menanggapi Maha Guru ya. Terkait tema ada dua versi ya. Jadi kalau misalkan saya masukkan ke versi yang pertama terkait Imam Mahdi artinya kan petunjuk dari yang kebaikan. Apakah sudah ada petunjuk-petunjuk itu? Sudah ada. Terkait keturunan dari Rasulullah, yang dimaksud keturunan itu bukan jasadnya gitu loh, keilmuannya gitu loh. Jadi keilmuan Rasulullah ini sudah mengeluarkan Imam Mahdinya gitu. Enggak, saya sabar Gus. Lanjut. Sudah mengeluarkan Imam Mahdinya terkait melewati keilmuan gitu. Oke, jadi kalau mengenai Dajjal, apakah sudah keluar? Sudah. Kelakuan Dajjal yang merajalela di bumi ini sudah sejak dari dulu ada gitu. Ini kalau versi yang pertama. Versi yang kedua, saya tetap taat dengan apa yang disampaikan Maha Guru terkait bahwa nanti akan ada muncul Dajjal yang mata satu dengan wujud jasad tersebut. Begitu juga dengan Imam Mahdi gitu. Dan dua versi ini masih dalam pengamatan saya gitu loh, host. Artinya apakah saya bisa menjadi Imam Mahdi? Apakah saudara saya bisa menjadi Imam Mahdi? Bisa, karena poinnya di situ petunjuk untuk kebaikan. Nah, di depan Imam Mahdi itu perannya orang-orang yang soleh gitu. Bukan berarti nama saya soleh ya, tapi khususnya petunjuk bagi yang soleh itu gitu. Nah, kalau kita merujuknya ke di luar jasad gitu. Maksud saya mungkin paham kali host ya, apa yang saya maksud. Siap, paham. Masih dua-duanya masih dalam pengamatan saya itu host. Paham. Ya host. Oke. Terima kasih. Terima kasih sementara itu host. Oke, Silakan terima dilanjut. kasih Kang Soleh. Nanti Yai Romli silakan dibantah tentang keturunan itu, meskipun itu bukan statement yang diakui ya, karena Kang Soleh masih menunggu ya. Untuk tamu mohon maaf karena tempatnya masih penuh, nanti kalau ada yang turun aku naikkan ya. Tolong di bawah saja dulu. Ini saya turun dulu, yang ini yang tidak bisa open cam, saya naik yang bisa open cam. Gimana kalau begitu? Mantap. Biar di sini aja dulu Gus. Nanti turun nggak bisa naik lagi. Gus. Hah? Kalau turun nggak bisa naik gimana? Bentar lagi, Bisa saya nggak naikkan apa-apa. nanti. Oh gitu dah. Biar mau bisa dimonitor. Ya ini saya keluar, ini saya yang satunya permintaan sudah. Iya, nggak Sudah mau apa-apa. masuk. Yai Romli, Mau masuk. Oh iya. tolong Iya. disiapkan amunisinya ya. Ya. Oke, silakan nanti tak naikkan ya Romli. Oh beres, nanti rekeningnya dikirim aja, rekeningnya dikirim. Sekarang Bang Gismet, silakan Bang Gismet. Gini silakan Bang Gismet sesuai urutan. Waduh, Gus Romli dia turun. Saya mau ada yang mau saya sampaikan juga biar menjadi pandangan juga sama Gus Romli ya.
Ini pertama terkait mimpi, kan? Kita pasti sudah tahu bahwa ada mimpi itu yang terkabulkan dan ada mimpi itu memang tidak terkabulkan. Dan kita pasti sadari itu. Ada beberapa banyak orang mengatakan terkabulkan, bukan berarti setiap mimpi itu dikabulkan di kenyataan itu. Itu perkara mimpi. Kalau perkara tadi mimpi seseorang yang bermimpi tentang Imam Mahdi, dari literasi yang dulu yang pernah saya baca ya, dari rangkuman tuh, jadi kehadiran Imam Mahdi ini kan seorang pahlawan ya di dunia, seorang pahlawan di dunia. Ini kok ada yang apa ya? Kok dengar suara apa ya? Bocor kayaknya suaranya. Feedback dari host itu, feedback mungkin host minta tolong di mute dulu karena feedback suaranya. Ya, host kalau bisa di feedback apa? Di mute. Jadi kan kehadiran Imam Mahdi itu adalah dia seorang pahlawan ya, bukan di satu daerah tapi di dunia. Artinya besok yang pernah saya baca itu calon. dengan gimana dengan kehadiran iya dia akan diorbitkan menjadi calon ya, menjadi pemimpin. Jadi tanda-tandanya adalah bahwa manusia nanti akan berbuat semenang-menang, semaunya saja ya. Aturan itu sudah dilanggar semua. Justru itulah kehadiran Imam Mahdi ini dibutuhkan. Kalau untuk saat sekarang ya nggak ada, orang aman-aman aja, nggak ada masalah gitu. Dan pernah juga saya membaca besok suatu saat ini teknologi ini udah nggak ada, ini hancur semua nih. Radar, ini handphone nggak ada lagi, dan juga para ilmuwan itu yang bergerak di bidang militer sudah nggak ada lagi, udah mati. Artinya teknologi itu hilang, artinya kembali ke awal, ke asal mula manusia. Disitulah nanti muncul ya. Mana coba bayangkan, sekarang teknologi nuklir sudah ada. Nanti apakah Imam Mahdi di nuklir itu bisa hidup gitu? Tidak mungkin juga, itu kan jadi kemana-mana perginya kan. Sekarang teknologi sudah nuklir ya, udah bom ya. Nanti kena bom, justru itu pernah saya membaca bahwa nanti teknologi yang sudah maju ini akan kembali surut semua. Pertabrakan artinya radar-radar itu akan hancur. Dan juga para peneliti, orang-orang yang memiliki gagasan untuk membuat teknologi itu sudah tidak ada, dan juga tentang teknologi yang dibuat itu pun sudah tidak ada lagi. Orang kembali ke awal mula. Handphone juga nggak ada lagi, radar udah nggak ada. Sepertilah kembali. Itu yang pernah saya membaca ya. Jadi disitulah nanti terjadi gangguan goncangan manusia. Orang berbuat semena-mena, tidak ada aturan lagi. Ini dunia ya, maksud saya gejala-gejala itu kan muncul, barulah kehadiran Imam Mahdi itu dimunculkan oleh Allah. Itulah pahlawan jadinya. Tapi kalau yang sekarang ini Imam Mahdi tidak ada guna, untuk apa? Memang cuma Israel sama Palestina aja yang perang. Indonesia aman-aman aja kan. Jadi kehadiran Imam Mahdi itu tidak dibutuhkan. Jadi kalau Anda orang bermimpi tentang bahwa Imam Mahdi itu hadir, itu jangan, kalau pandang saya pribadi ya tidak usah dipercaya. Tidak cocok untuk kondisi yang sekarang itu. Mungkin gitu Gus Betik dan penunggang kuda sahabat saya ini udah lama tidak jumpa ya. Makasih banyak. Silakan. Terima kasih Bang Kismet. Kepada semuanya, kepada host saya izin bicara. Setelah ini saya turun, saya ada kegiatan sebentar. Gus Romli izin dulu sebentar ya, Gus. 1-2 menit aja. Saya sampaikan waalaikumsalam kepada saudara saya, senior saya Ustadz Ali Hasan Al-Bantani. Nanti setelah saya turun mungkin Ustadz Ali Hasan bisa begini. Jadi begini, saya sangat setuju apa yang dikatakan Bang Kismet, dan mohon maaf kepada Pak Soleh, saya sangat tidak sependapat dengan yang dikatakan Pak Soleh bahwa semua bisa jadi Imam Mahdi, dan Imam Mahdi sudah ada, tidak bisa itu Pak. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti penjelasannya nanti Gus Romli. Meskipun saya seniornya Gus Romli, tapi Gus Romli itu guru saya. Insya Allah beliau bisa menjelaskan lebih komprehensif
dalil-dalilnya, rujukannya kemana. Kalau Pak Soleh tadi, mohon maaf Pak Soleh, jangan dipakai pendapat itu karena itu bertentangan dengan hadis Rasulullah. Jadi seperti yang dikatakan Bang Kismet tadi, belum perlu kita imam hadis sekarang ini, belum perlu. Sebentar, Ya. sebentar. Gini, Kang penunggang kuda, sepertinya jenengan salah memahami. Yang dimaksud Pak Soleh itu ada dua kerangka berpikir. Ya, tadi dua-duanya sudah disampaikan. Jadi Pak Soleh itu tadi menyampaikan ini loh kerangka berpikir pertama begini, kedua begini. Jadi bukan Pak Soleh sudah menetapkan bahwa dia mengikuti kerangka